Selamat malam, perkenalkan nama saya Nathanael R. Sandrianto Pratama dari kelompok SKDB 3. Maaf, dengan NIM G00249098. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan anatomi tentang perut roti sobek. Baik. Untuk yang pertama, di sini ada skenarionya yaitu cerita Alif dan perut roti sobek. Alif flexing ke circle tongkrongannya karena perut sispeknya mirip seperti roti sobek. Nah, sebagai gym bro, dia menjelaskan anatomi otot perut dan cara mendapatkannya. Mari kita bahas anatomi yang bikin perut kotak-kotak. Oke, di lapisan pertama, kita akan membahas 1.1 ini kita akan membahas lapisan-lapisan pada dinding abdomen anterior. Oke. Jadi, yang pertama itu ada lapisan kulit. Yang kedua ada fascia superficialis, yaitu yang ada dibagi dua, yaitu fascia Kapper dan fascia Scarpa. Nah, untuk bagian ketiga ada fascia profunda. Nah, pada bagian keempatnya di bawahnya baru ada musculi et aponeurosis. Nah, pada musculi aponeurosis ini ada 5 otot penyusunnya, yaitu musculus obliquus externus abdominis, yang kedua ada musculus obliquus internus abdominis, lalu ada musculus transversus abdominis, lalu ada rectus abdominis, serta pyramidalis abdominis. Lalu di bawahnya musculi et aponeurosis terdapat yang namanya fascia transversalis. Nah, yang keenam ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Baru yang terakhir di bawahnya ada peritoneum parietal. Oke, maaf. Lanjut. Yang selanjutnya kita akan membahas lapisan dinding pada abdomen posterior. Tentunya tetap sama, pada urutan pertama paling atas tetap ada kulit, yang kedua fascia superficialis dorsi, yang ketiga ada musculus yang terbagi menjadi 4, yaitu pada lapisan pertama terdapat musculus latissimus dorsi, pada lapisan kedua ada 4 otot, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, lalu ada musculus longissimus dorsi, selanjutnya ada musculus serratus posterior inferior. Pada lapisan ketiga di bawahnya ada musculus multifidus. Lalu dilanjutkan ada musculus interspinalis serta musculus obliquus internus abdominis. Lalu pada lapisan terakhir yaitu lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, lalu ada musculus iliopsoas. Maaf. Lalu ada musculus transversus abdominis. Lalu ada struktur selanjutnya yaitu fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, lalu ditutup dengan peritoneum parietal. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua yaitu sistem otot pada abdomen. Nah, pada abdomen terdapat beberapa otot yaitu flat muscle, vertical muscle, serta intersection tendinae. Nah, flat muscle di sini ada 4, yaitu ada 4, yaitu musculus obliquus externus, ligamen inguinal, musculus obliquus externus, serta musculus transversus. Lalu ada juga vertical muscle pada vagina musculi recti, yaitu musculus rectus abdominis, serta pada intersection tendinae ada processus sipondoius serta umbilicus. Nah, di antara processus sipondoius dan umbilicus terdapat musculus pyramidalis. Nah, di sini linea alba merupakan garis berserat garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis, musculus obliquus internus serta musculus externus dan juga musculus rectus abdominis atau MRE. Nah, ligamentum inguinal batas bawahnya merupakan pada aponeurosis musculus obliquus externus yang nantinya membentuk ligamentum inguinal dextra dan sinistra. Nah, di mana aponeurosis ini berjalan dari spina iliaca anterior superior yaitu sias sampai dengan tuberculum pubicum dan melipat membentuk kanalis inguinalis yang akan ada di selanjutnya. Selanjutnya, untuk musculus pyramidalis berbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tidak selalu ada pada setiap orang.
Nah, otot-otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Sesuai namanya, vagina merupakan artinya sarung, yang artinya menjadi pembungkus musculus rectus abdominis. Selanjutnya, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk nomor 3, yaitu struktur penggantung organ pencernaan. Nah, yang pertama ada yang namanya mesenterium atau lipatan ganda peritoneum yang luas, yang membentuk kipas yang menghubungkan antara jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Selanjutnya ada mesokolon transversum atau lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Nah, yang terakhir ada mesokolon sigmoideum atau lipatan peritoneum yang membentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Di sini kita melihat mesenterium ada di sini, mesenterium di bagian sini. Lalu mesokolon transversum ada di bagian sini. Itu ada V. Lalu ada mesokolon sigmoid. Sigmoid itu ada pada bagian sini. Ini. Mesokolon sigmoid kalau kita lihat nih, berarti ada di bagian sini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk struktur penggantung pencernaan ada omentum majus yang membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, omentum majus seperti tirai disusun oleh 4 ligamentum, yaitu ligamentum gastrosphlenica, gastrocolica, serta ligamen splenorenale. Lanjut, untuk omentum minus disusun oleh 2 ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenale dan ligamentum gastrohepatica. Selanjutnya, untuk struktur penggantung organ pencernaan. Selanjutnya yaitu melekatkan antara Nah, di sini kita ada liver dan hepar dan juga gaster. Nah, fungsinya adalah melekatkan antar organ ke organ lainnya ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, ligamen tersebut merupakan hepar, yaitu pada ligamen falciforme serta ligamen hepaduonale dan gastrohepatica. Nah, sedangkan pada gaster ada 3, yaitu ligamen gastrophenica, ligamen gastroplenica, serta gastrocolica. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.